Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Bukan Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara, semua sahabat yang sudah menonton video-video saya. Kali ini kita akan belajar khususnya belajar perjanjian lama. Topik ini adalah topik yang tetap menarik, meskipun kitab yang kita bahas adalah kitab yang kuno, kitab yang oleh sebagian orang dianggap kitab yang sudah tidak berlaku lagi. Saya mengingat satu kutipan dalam satu buku, khususnya dalam buku Teologia Perjanjian Lama karangan Christoph Barr. Kira-kira beliau mengatakan tentang Perjanjian Lama sebagai buku yang berguna untuk kita hari ini, tapi Perjanjian Lama tentu tidak lagi mengikat iman percaya kita yang hidup pada masa kini. Ini satu pernyataan seorang teolog besar yang menghasilkan buku-buku yang dikonsumsi oleh banyak mahasiswa teologi, tapi ternyata pandangan beliau terhadap Perjanjian Lama sangatlah diskriminatif. Belajar tentang Perjanjian Lama, belajar tentang isu-isu dan banyak perdebatan. Ada satu istilah yang boleh saya simpulkan, bahwa Perjanjian Lama itu adalah ladang yang menguning untuk dikritik. Jadi sebagai orang-orang Injili, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan kebenaran firman-Nya, seringkali kita berkata bahwa ladang sudah menguning untuk dituai. Tetapi dalam Perjanjian Lama, ketika kita belajar Perjanjian Lama, seringkali ada istilah yang tersirat bahwa Perjanjian Lama adalah ladang yang menguning untuk dikritik. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, tentu kita harus memberikan argumentasi-argumentasi kepada banyak orang. Bukan hanya orang-orang di luar Kristen, tetapi juga orang-orang Kristen yang notabene mereka adalah teolog-teolog. Terlalu banyak diskriminasi yang mereka perlakukan terhadap Perjanjian Lama. Ada banyak kritik, ada banyak keraguan terhadap tulisan-tulisan dalam Perjanjian Lama. Karena itu sebagai bagian pembuka, tentu kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, yang mencintai firman-Nya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai firman Allah, kita tidak boleh hidup sekedar beriman saja. Tetapi sebagai orang Kristen, kita juga diperintahkan untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada mereka yang bertanya atau yang mempertanyakan. Itu kita bisa lihat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Juga dalam Kisah Rasul 26 ayat 2. Karena apa? Mengapa kita harus mempertanggungjawabkan? Karena pandangan-pandangan ini adalah pandangan-pandangan yang berusaha untuk menghancurkan iman kekristenan kita. Sebagaimana juga terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-14 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Pertanyaan yang harus kita pelajari ialah dalam belajar Perjanjian Lama, mengapa kita mempelajari Perjanjian Lama? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Perjanjian Lama masih relevan untuk masa kini? Buku yang kuno itu apakah masih berlaku untuk dunia yang modern hari ini? Jika Perjanjian Lama masih relevan, itu yang ketiga, bagaimana kita merelevansikannya? Kalau kita coba mengkalkulasi atau mengumpulkan semua persoalan-persoalan Perjanjian Lama, ada begitu banyak pandangan-pandangan, khususnya secara umum maupun kelompok-kelompok Kristen tertentu yang berpandangan bahwa Perjanjian Lama itu tidak menarik, membosankan, karena di sana berisi silsilah, kronologi, hukum-hukum yang sungguh tidak kita dapat mengerti hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Perjanjian Lama kontradiksi satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh misalnya ketika kita membaca Kejadian pasal 1. Ada satu versi penciptaan dalam Kejadian pasal 1 menurut para teolog-teolog tertentu. Kemudian
ada versi penciptaan di pasal 2 yang kedua-duanya itu tidak klop atau tidak sejalan. Kemudian yang ketiga, pandangan umum terhadap Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu tidak jelas artinya atau tidak sesuai dengan moral. Sebagai salah satu contoh, ketika kita membaca kitab Mazmur, di dalam kitab Mazmur ada juga Mazmur yang disebut dengan Mazmur kutukan. Bagaimana kita memahami dan menerapkan Mazmur kutukan? Apakah ini masih berlaku hari ini? Ini pertanyaan. Kemudian juga ada isi Perjanjian Lama yang kelihatan secara jelas tidak etis, memiliki bahasa-bahasa yang sangat sensual, bahasa-bahasa yang tanda kutip berbau pornografi. Kalau kita membuka internet, maka kalau kita mengetik misalnya kitab pornografi, maka kitab yang muncul adalah kitab Kidung Agung oleh sebagian orang. Nah, begitu banyak persoalan-persoalan. Nah, ini yang harus kita cari solusinya, saudara, dalam belajar Perjanjian Lama. Nah, kalau kita tidak mempelajari Perjanjian Lama sebagaimana yang diinginkan atau yang dimaksudkan oleh sebagian orang, maka tentulah kita mengabaikan sebagian besar dari apa yang kita baca di dalam Alkitab. Mengapa kita mempelajari Perjanjian Lama? Jawaban yang pertama, Perjanjian Lama merupakan bagian terbesar dari Alkitab atau seluruh Alkitab. Ada 77% menurut penelitian isi dari Perjanjian Lama. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita mengabaikan, meninggalkan Perjanjian Lama, berarti kita mengabaikan lebih dari 2/3 bagian Alkitab yang merupakan kebenaran firman Tuhan. Kemudian mengapa kita mempelajari Perjanjian Lama? Karena Perjanjian Lama merupakan tambang harta karun yang berisi pengajaran-pengajaran yang fundamental. Di dalam Perjanjian Lama kita menemukan asal-usul kosmos, asal-usul dunia, asal-usul tata surya, asal-usul alam semesta, asal-usul bangsa, asal-usul kebudayaan, bahasa, asal-usul manusia, asal-usul dosa, asal-usul keselamatan, dan masih banyak lagi. Karena itu, dapatkah kita memahami semua asal-usul ini dengan meninggalkan Perjanjian Lama? Seorang teolog besar atau bapak gereja yang bernama Agustinus pernah menuliskan satu kalimat pendek bicara tentang Perjanjian Lama sebagai bagian dari Perjanjian Baru. Beliau katakan, Perjanjian Baru ada di dalam Perjanjian Lama yang disembunyikan, dan Perjanjian Lama ada di dalam Perjanjian Baru yang dinyatakan. Karena itu, menurut pernyataan Bapak Gereja Agustinus ini, kita tidak mungkin dapat memahami Perjanjian Baru tanpa Perjanjian Lama dan sebaliknya. Kita bisa melihat ada hubungan-hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Misalnya, Perjanjian Lama itu menjadi latar belakang historis. Bagaimana saudara memahami Perjanjian Baru tanpa melihat latar belakang historisnya dalam Perjanjian Lama? Salah satu contoh misalnya, ketika kita bicara tentang baptisan, apakah baptisan Yohanes Pembaptis itu merupakan sesuatu yang baru? Sesungguhnya baptisan itu sudah berakar pada Perjanjian Lama, khususnya pada hukum imamat. Itu salah satu contoh. Kemudian nubuatan dalam Perjanjian Lama digenapi dalam Perjanjian Baru. Sehingga segala sesuatu yang ditulis tentang Mesias, tentang Kristus yang akan datang telah ditulis dalam Perjanjian Lama, kemudian digenapi dalam Perjanjian Baru. Misalnya kita lihat dari kelahiran, dari kematian, dari kebangkitan, sampai kedatangannya yang kedua. Di mana dia lahir, di mana dia tinggal, bagaimana kondisinya, dan untuk apa dia lahir. Itu sudah dijelaskan dalam nubuatan Perjanjian Lama. Dan apa yang harus ditanggung oleh Sang Mesias, itu sudah dijelaskan dalam Perjanjian Lama, yang kemudian itu digenapi dalam Perjanjian Baru.
Kemudian yang berikut, Perjanjian Lama menggariskan tujuan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Lama tidak pernah berhenti pada Perjanjian Lama itu sendiri. Tetapi kita bisa melihat bahwa Perjanjian Lama itu menggariskan dari tujuan Perjanjian Baru. Kemudian yang terakhir misalnya, Perjanjian Lama itu menjadi dasar penyataan dari Perjanjian Baru. Ini beberapa hal. Kemudian, mengapa kita mempelajari Perjanjian Lama? Itu sangat jelas bisa kita lihat. Sehingga apapun yang dikatakan oleh orang, kalau kita tidak mempelajari Perjanjian Lama, maka sangatlah jelas bahwa kita kehilangan sebagian besar dari kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita tidak mempelajari Perjanjian Lama, maka kita tidak akan pernah memahami apa yang dimaksudkan oleh Perjanjian Baru. Ini beberapa bagian sebagai pendahuluan tentang mengapa kita harus mempelajari Perjanjian Lama sebagai bagian yang hakiki, yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Baru. Kiranya penjelasan atau video singkat ini dapat menolong semua saudara untuk kita bisa mempelajari Perjanjian Lama lagi lebih sungguh-sungguh, dan ada banyak kebenaran yang akan memberkati kita. Jangan lupa untuk saudara tetap like and subscribe video ini supaya menjadi berkat. Salam.